Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGND 6 kelompok 2 ingin menampilkan video roleplay skill. Sebelumnya perkenalkan, untuk anggota kelompok 2 dari SGD 6 ada saya, Salsabila Nur Aziza sebagai moderator dan teman pasien. Kemudian ada Rizky Amalia sebagai apoteker. Kemudian ada Suraya Mufida sebagai pasien. Lalu ada Siti Ulfa sebagai dokter, dan juga Zahra sebagai perawat dan asisten apoteker. Nona Andin, 21 tahun, sudah 2 hari ini mengeluhkan demam, pusing, mual, dan nyeri perut. Nyeri perut terasa di ulu hati dan perut sering terasa kembung. Lalu Nona Andin memeriksakan dirinya ke rumah sakit umum daerah di dekat rumah. Dari hasil pemeriksaan dan data lab, Dr. Anton mendiagnosa Nona Andin mengalami gastritis atau infeksi saluran cerna. Lalu dokter memberikan resep Amoxan 3x1, paracetamol 3x1, dan antasida 3x1. Dengan didapatkan data lab, tekanan darah 120/80, suhu tubuh 38,3 derajat Celcius, HB 10, kadar natrium 140, kadar kalium 4, dan GDS 10 mg per desiliter. Suatu pagi di rumah sakit daerah Embung Fatimah. Pasien selanjutnya atas nama Nona Andin Karisma Putri. Iya Mbak, saya. Baik Mbak, silakan masuk ya. Iya Mbak. Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi dokter. Silakan duduk ya, Mbak ya. Gimana, Mbak? Ada sakit apa yang dirasakan? Ini dokter, sudah 2 hari saya demam, terus perut saya sakit banget dokter. Saya pikir setelah 1 hari sakitnya bakalan hilang, ternyata enggak. Dan sakitnya tuh timbul dan datang gitu dokter, dan ada sekitar 7 jam gitu dokter, nanti sakitnya hilang. Perutnya terasa kembung nggak, Mbak ya? Iya dokter, kembung dan sering sekali mual. Baik. Kita periksa dulu ya, Mbak, untuk memastikan lebih lanjut Mbaknya mengalami penyakit apa ya. Baik, Mbak Zara, minta tolong untuk langsung diperiksa aja untuk pasiennya, dicek untuk suhu tubuh dan BB dari pasiennya ya. Baik, dokter. Beberapa menit setelah pemeriksaan. Baik, Mbak Andin, ini setelah diperiksa dan dari pemeriksaan tadi, ini hasil untuk suhu Mbaknya 38,3 derajat Celcius, berarti tinggi banget ya Mbak ya. Terus untuk tekanan darah Mbaknya normal 120/80 mmHg. Selanjutnya untuk kadar elektrolitnya Mbak itu normal, GD-nya sewaktu juga normal, untuk hemoglobinnya menurun ya Mbak ya. Nah, dari pemeriksaan ini bisa saya simpulkan bahwa Mbaknya mengalami penyakit atau didiagnosa penyakit gastritis atau biasanya disebut dengan infeksi saluran cerna ya Mbak ya. Oh, begitu dokter. Ya, nah untuk saluran cerna ini sendiri atau gastritis itu biasanya bisa disebabkan beberapa faktor Mbak. Contohnya seperti makanan yang kurang bersih atau kurang sehat yang dikonsumsi Mbaknya, terus stres. Makanya jangan terlalu stres ya Mbak, apa-apa jangan terlalu dipikir panjang. Nanti kalau Mbaknya stres nanti malah tambah parah untuk penyakitnya ini ya Mbak ya. Iya, nah, baik. Ini langsung saya resepkan untuk obatnya. Nah, ini nanti obatnya bisa langsung ditebus di apotek ya Mbak ya.
Ya, baik. Terima kasih ya, dokter. Iya, sama-sama. Pasien keluar dari ruang dokter lalu menuju apotek untuk menebus resep. Setelah menunggu beberapa saat, pasien kemudian dipanggil. Atas nama Nona Andin Karisma. Iya, saya, Mbak. Baik Mbak, silahkan duduk di sini ya. Akan saya panggilkan apoteker terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak. Selamat datang di Apotek Kimia Medisinal. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, apoteker yang berjaga di apotek ini. Dan sebelumnya ada bisa saya bantu, Mbak? Saya mau nebus resep, Mbak. Oh, ini resepnya untuk Mbak sendiri atau untuk orang lain, Mbak? Untuk saya. Oh, untuk Mbak Andin. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Andin rumahnya di mana? Rumah saya di Genuk, Mbak. Oh, di Genuk yang deket itu ya, RSI Sultan Agung. Oh iya, deket banget, Mbak. Nah, itu dulu saya pernah praktek tuh di situ, Mbak. Sebelum di sini, saya magang di situ. Oh, terus kenapa pindah, Mbak? Ya, karena pengen pindah aja, Mbak. Oh. Pengen buka di ini, kliniknya dokter. Tadi dokter mendiagnosa apa, Mbak? Katanya saya kena gastritis atau infeksi saluran cerna, soalnya kadar hemoglobin saya turun. Oh, jadi gitu. Nah, untuk sakitnya nih apa, Mbak? Mbak Andi ngerasain gimana? Dan udah berapa hari? Awalnya tuh demam, Mbak. Terus perut saya mulai sakit. Nah, perutnya sakit itu datang dan timbul gitu, Mbak. Kadang sakit banget, terus nanti hilang, nanti sakit lagi gitu. Terus hari pertama itu saya minumin paracetamol kan karena demam. Nah, saya kira tuh bakalan hilang sakitnya, ternyata enggak, Mbak. Oh gitu. Jadi selama timbul gejala itu baru paracetamol ya yang dikonsumsi ini? Belum ada obat lainnya? Nggak ada, saya nggak berani juga, Mbak. Oh, baik, oke. Nah, untuk Mbak Anin sendiri, pernah nggak mengkonsumsi obat-obat yang diresepkan dokter? Ada amoxan, antasida, kalau paracetamol kan tadi udah. Amoxan tuh amoxicillin bukan, Mbak? Iya, amoxicillin isinya. Oh, saya tuh pernah diresepin amoxicillin. Nah, habis minum itu, bagian bawah mata saya tuh bengkak, Mbak. Terus saya stop obatnya. Itu alergi ya, Mbak? Iya, itu alergi, Mbak. Nah, nanti coba saya konfirmasi ke dokter ya, karena Mbak Andin ini ada alergi amoxicillin. Nanti mungkin bisa diganti dengan antibiotik lainnya. Oh, gitu. Ya, Mbak, ini saya mau jelasin harganya dulu ya, Mbak, biar Mbak Andin tahu. Ya. Jadi tadi pengganti amoxicillin biasanya bisa pakai metronidazole. Untuk harganya, satu stripnya ada 12.000, terus paracetamol 7.500, sama antasida 7.700. Nah, ini Mbak Andin mau diambil semua atau gimana? Saya ambil semua aja, Mbak. Baik, mau ditunggu sebentar ya, Mbak. Saya siapkan obatnya dulu. Setelah itu, apoteker menelpon dokter. Assalamualaikum. Benar, ini dengan Dokter Anton? Ya, benar. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Nah, kenalkan dok, saya apoteker Rizky Amalia dari Apotek Kimia Medisinal. Sebelumnya, mohon maaf dok, mengganggu waktunya. Saya izin untuk mengkonfirmasi pasien atas nama Andin, umurnya 21 tahun, bergejalanya sakit perut sama demam dok. Nah, itu benar pasien dokter ya dok? Ya, benar Mbak. Itu pasien saya sakit gastritis. Saya izin mengkonfirmasi ya dok, jadi untuk resepnya itu dokter belum memberikan paraf, itu bagaimana dok? Belum ya Mbak ya? Baik, nanti titipin ke Mbak Zara saja, bisa saya paraf ya. Baik dok, terima kasih. Nah kemudian ada lagi dok, untuk segi administrasi resepnya itu masih ada yang belum lengkap. Kemudian dari informasi yang pasien berikan, pasien itu ada alergi terhadap amoxicillin. Kemudian dari rekomendasi apoteker, jadi ada literatur
Jika pasien itu mengalami alergi amoxicillin, bisa diganti dengan metronidazole. Itu dosisnya 500 mg, 3 kali sehari, bisa untuk 7 sampai 14 hari. Bagaimana ya, Dok? Ya udah, terserah apotekernya saja. Harus sesuai literatur yang valid ya, Mbak ya. Iya, Dok. Nah, ini untuk 7 hari atau 14 hari, Dok? Untuk 7 hari aja, Mbak. Baik, Dok. Kemudian untuk obat paracetamol dan antasida, dosis dan jumlahnya juga belum dokter berikan, Dok. Oh, belum. Kalau dari apoteker gimana, Mbak? Terserah Jadi apoteker, dari tapi harus literatur sesuai itu ya, guideline. Oke. Jadi untuk paracetamol itu bisa diberi 500 mg 3 kali sehari, Dok. Kemudian untuk antasidanya juga 3 kali sehari. Saya beri 1 strip aja ya, Dok. Isinya 10 tablet. Ya. Baik, Ya, dokter. Mbak. Terima kasih. Mohon maaf ya, Dok, sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Andin, terima kasih ya sudah menunggu. Iya, Mbak, tidak apa-apa. Mbak Andin, mohon maaf nih, sebelumnya saya bisa meminta kesediaan waktunya sebentar untuk konseling. Iya, Mbak, Paling boleh. sekitar 7 menit aja. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi tadi saya sudah konfirmasi dokter. Sebelumnya dokter udah menjelaskan nggak, Mbak, mengenai gastritis ini? Pengobatannya bagaimana? Faktornya apa saja? Belum sih, Mbak. Tadi tuh cuma bilang penyebabnya ya kayak makanan kurang sehat, terus bisa juga stres, sama ada riwayat penyakit sebelumnya. Belum jelasin tentang obatnya. Jadi sebelumnya Mbak Andin ada riwayat penyakit apa, Mbak? Sebelumnya kayaknya saya batuk pilek aja, tapi dikasih amoxicillin itu, Mbak. Terus akhirnya saya stop karena bagian bawah mata saya bengkak itu. Oh, jadi karena alerginya ini ya sakitnya ya? Yeah. Nah, kalau Mbak Andin, makannya tuh gimana? Sama lingkungannya, sama pekerjaannya? Kalau makan, karena saya ngekos ya, Mbak, jadi saya paling beli makanan di sekitar kos. Sekitar 2 hari yang lalu kayaknya saya beli makanan di pinggir jalan dekat kos saya. Ya mungkin karena kurang bersih kali ya, Mbak. Terus juga pekerjaan saya lumayan bikin stres sih, Mbak. Soalnya karena ini WFH jadinya numpuk gitu, Mbak. Terus juga kalau malam ya mau nggak mau saya harus minum kopi karena begadang kan nyelesain pekerjaan saya. Oke, kalau makannya berarti terlambat nih maksudnya? Sering Ya terlambat gitu? kadang terlambat, ya kadang juga nggak inget sih, Mbak. Oke, kalau makan makanan pedas, Mbak Andin suka nggak? Suka, tapi ya yang masih saya bisa toleransi, nggak pedes-pedes banget. Tapi sering nih Mbak makan pedas. Lumayan sering. Oke. Kemudian tadi dokter sudah menjelaskan apa saja mengenai obatnya. Belum ada sama sekali, cuma langsung diresepkan gitu aja, Mbak. Oke, baik. Mbak Andin, tadi karena dokter belum menjelaskan, saya coba bantu untuk menjelaskan ya, Mbak. Jadi tadi sudah saya konfirmasi dokter, karena Mbak Andin ada alergi dari amoxicillin, antibiotiknya bisa diganti dengan metronidazole ini. Tadi dokter juga memberikan saran untuk 7 hari. Jadi dikasih obatnya 21 tablet, itu untuk 7 hari, diminumnya 3 kali sehari sesudah makan ya, Mbak. Kemudian, ini antibiotik, Mbak, jadi harus dihabiskan. Nah, karena di perut Mbak Andin itu ada infeksi bakteri, jadi dikasih antibiotik. Kemudian ini ada obat paracetamol, 1 stripnya ada 10 tablet, nanti diminumnya 3 kali sehari ya, Mbak. Bisa setelah makan juga. Tapi kalau Mbak Andin ngerasa demamnya udah mending, itu bisa dihentikan saja, nggak apa-apa.
Kemudian yang obat terakhir, ini ada antasida, dikasihnya 1 strip, isinya 10 tablet, bisa diminumnya 3 kali sehari. Kemudian nanti minumnya, kalau yang ini bisa setelah makan. Nah, karena 3 kali sehari, jadi konsumsinya setiap 8 jam ya Mbak. Jadi misal Mbak Andin minum antasida itu jam 6, nanti makannya jam 7, antibiotik sama paracetamolnya bisa diminum jam 8. Nah, nanti untuk konsumsi selanjutnya bisa disesuaikan tiap 8 jam. Gitu ya, Mbak. Jadi obatnya ada 3 ya, Mbak. Ada antibiotik, diminum setelah makan, terus paracetamol juga diminum setelah makan, tapi kalau saya sudah nggak demam lagi, paracetamolnya boleh nggak diminum. Ya. Lalu ada antasida diminumnya sebelum makan. Ya, betul. Nah, ini kira-kira dari jadwal minum ini Mbak Andin bisa nggak, Mbak? Mungkin mengganggu pekerjaannya atau gimana gitu? Enggak sih, Mbak. Mungkin nanti saya bikin reminder aja biar saya ingat. Bisa pakai HP ya, Mbak ya. Nah, kemudian untuk efek sampingnya nih, Mbak. Efek sampingnya biasa dirasakan sama pasien. Biasanya minum obat ini itu ada diare, mual, muntah. Nah, apabila efek sampingnya itu bisa diare sama muntah, nanti Mbak Andin bisa pakai Oralit buat mengganti cairannya biar tetap seimbang. Oh iya, iya. Ya Mbak, terus nanti kalau misal nih Mbak Andin udah minum teratur, terus gejalanya udah mulai hilang, itu antibiotiknya bisa tetap diminum. Gitu ya Mbak, berarti itu sudah memberikan efek. Oh, berarti antibiotiknya harus habis 1 strip gitu ya Mbak? Iya. Nah, untuk penyimpanannya, Mbak Andin ada nggak kotak obat di rumah? Ada kok Mbak. Oke, nanti bisa disimpan di kotak obat ya Mbak. Yang penting kotak obatnya harus terhindar dari sinar matahari, di suhu kamar. Oke Mbak. Oke, jadi tadi dari yang Mbak Andin ceritakan, ada makan makanan yang telat, terus sering makan pedas ya Mbak, kemudian kopi, sama kadang stres karena pekerjaan, itu merupakan faktor pencetusnya. Jadi Mbak Andin, biar menunjang keberhasilan dari pengobatannya Mbak Andin ini, nanti faktor pencetusnya ini bisa dihilangkan terlebih dahulu dengan cara mengubah pola hidupnya Mbak Andin. Misalnya, Mbak Andin mengurangi nih dan menghindari, mungkin bisa dihindari dulu makan makanan pedas, kafein, kopi-kopi gitu dihindari dulu, terus stres. Nah, untuk menghindari stres, meminimalisir, karena ini WFH juga, nih Mbak Andin bisa melakukan yoga atau meditasi gitu ya Mbak. Itu bisa olahraga di rumah 30 menit gitu ya. Kemudian banyak makan makanan yang berserat juga ya Mbak. Iya Mbak. Nah, oke, dari penjelasan yang saya berikan ke Mbak Andin, ada yang perlu saya ulang atau Mbak Andin mau tanya? Kayaknya udah sih Mbak. Tapi untuk efek samping obatnya nggak parah-parah banget kan Mbak? Enggak Mbak, nanti kalau Mbak Andin misal merasakan efek sampingnya berkepanjangan sama muntah terus-terusan, diarenya terlalu banyak atau gimana, nanti Mbak Andin bisa konsul aja ke dokter. Oh iya iya Mbak. Untuk memastikan nih, mungkin ada penyakit lain atau ada alergi lagi dari obatnya, gitu ya Mbak. Oh iya iya Mbak. Oke, jadi ini sudah jelas semua. Sampun Mbak. Nah ini kalau Mbak Andi nanti ada kesulitan dalam mengatur jadwal minum atau ada efek samping lain yang mungkin Mbak Andi bisa tanyakan ke saya, bisa hubungi saya pakai kartu nama ini ya Mbak. Ini ada kartu nama, di bawahnya ada nomor HP saya, nanti bisa dihubungi aja. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ini saya jelaskan lagi ya Mbak untuk harganya. Jadi satu strip tadi yang antibiotik ada 12.000, tapi karena ini 2 strip sama lebih 2 strip lebih 1 tablet karena untuk 7 hari. Totalnya itu 25.200, kemudian paracetamolnya 7.500 sama antasidanya 7.700. Jadi total semuanya 40.400. Nanti Mbak Andin bisa ambil obatnya di meja depan sama Mbak Zahra. Yang di depan itu ya Mbak, di administrasi. Oh iya, depan apoteker itu kan?
Iya. Baik, Mbak Andin, terima kasih waktunya. Semoga lekas sembuh ya, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Apoteker. Ya, sama-sama. Setelah konseling dengan apoteker, Andi menuju meja depan apotek dan apoteker. Atas nama Nona Andin, Iya, saya Mbak. baik Mbak, saya bantu jelaskan ulang sedikit ya. Jadi ini untuk obatnya ada 3, metronidazole, paracetamol, dan antasida. Untuk metronidazolnya ini harus dihabiskan ya Mbak, karena jika tidak bisa terjadi resistensi atau terjadinya perkembangbiakan mikroorganisme. Kemudian untuk paracetamolnya ini bisa diminum saat demam saja. Jadi kalau demamnya Mbak sudah turun, boleh tidak dikonsumsi, dan antasidanya untuk nyeri perut nih Mbak. Ini obatnya diambil semua ya Mbak? Iya, saya ambil semua. Baik, jadi untuk totalnya 40.400 Mbak. Iya, ini Mbak uangnya. Baik, terima kasih, saya terima. Ini untuk obatnya Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Semoga lekas sembuh dan jangan lupa diminum obatnya ya. Iya Mbak. Beberapa hari kemudian, Elsa, teman Andin, menelpon Andin akibat merasa sakit perut yang sama seperti yang Andin ceritakan sebelumnya. Halo Andin. Halo El, kenapa? Waktu itu kamu pernah cerita sakit perut sama demam kan? Iya, kenapa? Kamu juga? Iya, itu terus gimana nih akhirnya kamu? Oh, terus aku ke dokter kan. Kata dokter aku kena gastritis, terus dikasih obat, ada antibiotik, paracetamol, sama antasida. Terus sama Mbak apotekernya juga dijelasin jangan makan makanan pedas dulu. Terus harus banyak makan berserat. Kamu terakhir makan kapan? Kayaknya tadi malam sih, nggak tahu lupa. Jangan kayak gitu, makan dulu. Kalaupun kamu mual, makan aja sedikit-sedikit. Kasihan lambung kamu. Gitu. Ini aku periksa ke dokter aja kali ya, biar jelas gitu. Iya, masuk kamu minum obat sendiri. Nanti aku temenin periksa. Mau pergi jam berapa? Masih sakit nggak perutnya? Masih jam 10 gimana? Oke. Nanti aku jemput. Nanti kita dokter ya. Oke. Makasih. Setelah periksa, ternyata Elsa mendapatkan diagnosa yang sama. Karena Elsa bekerja sebagai admin Instagram Kemenkes, ia menyarankan kepada ketuanya untuk mengangkat informasi mengenai penyakit infeksi saluran pencernaan atau yang biasa dikenal sebagai gastritis. Akhirnya, Elsa membuat poster lalu dipublikasikan lewat sosial media. Berikut adalah poster yang Elsa posting di Instagram Kemenkes. Sekian video roleplay dari SGD 6 kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.